Assalamualaikum, hai semuanya. Kita bertemu lagi di video reaction saya hari ini guys, oke? Semoga semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya. Akhirnya Indonesia ekspor ratusan bus buatan Indonesia ke negara besar. Jadi bus-bus buatan Indonesia juga ya, sangat mendapat tempat di luar negeri gitu kan. Sampai ratusan bus pun diekspor gitu ya dari Indonesia ke negara luar gitu. So, jangan lama-lama lagi. Mari sama-sama tengok video ini. Let's go. Daya saing kita tidak kalah dengan negara-negara lain. Saya juga sudah mendapatkan informasi bahwa CV Laksana sudah melakukan ekspor juga ke Fiji dan tadi disebutkan Timor Leste. Dengan Fiji kalau tidak salah 200 bus kita sudah kita ekspor ke negara Fiji. Saya meyakini bahwa keberhasilan ini adalah suatu prestasi dari Laksana ya, kegigihan upaya kita untuk memajukan ekspor kita. Permintaan untuk produk-produk kita cukup banyak dan salah satunya adalah bus ini. Mereka order sekitar 1000 bus waktu itu dan ini adalah follow up-nya. Jadi artinya mereka follow up daripada transaksi itu adalah mereka harus mengirim prototype. Itu sudah mereka lakukan dan saat ini adalah realnya. Realnya itu adalah 4 bus dan 10 bus double decker. Double decker bus, Indonesia ekspor ratusan unit bus ke negara-negara besar. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya dari Kapten. Sudah instruksi yang diberikan oleh Presiden bahwa kita semuanya, Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri dan semuanya harus bekerja sama untuk membuka kesempatan kita untuk ekspor terutama ke pasar-pasar baru yang selama ini potensinya banyak tetapi belum mendapatkan perhatian kita. Ini memang sangat berpotensi pasar ya. Untuk bis yang model-model elegan itu sangat diminati di Bangladesh. Nah, kemudian kita lihat bahwa di situ ada pangsa pasar yang cukup bagus ya, dan kita coba untuk tawarkan di sana. Dan ternyata bisa masuk gitu loh. Jadi produk kita itu nggak kalah sama produk-produk dari luar negeri lainnya gitu ternyata. Dan ini semoga bisa diterima oleh pasar-pasar yang lain juga, nggak hanya di Bangladesh gitu. Halo para bosku, perkembangan terbaru otomotif Indonesia kini mulai mendunia. Contohnya saja dari ekspor bus buatan Indonesia yang tak kalah saing dari berbagai negara besar pengekspor bus khususnya tetangga sebelah. Bagaimana tidak dengan kehebatan kualitas bus ini? Negara sahabat kita yakni Laos kini mulai tertarik dengan bus distrik ini. Menariknya, bus Laksana ini pernah mengekspor ratusan unit bus ke negara-negara besar. Widih, mantul gak tuh bosku? Dengan dibutuhkannya alat transportasi di negara besar, karoseri Laksana kembali memperluas negara target ekspor mereka. Setelah dikapalkan ke Bangladesh, kini bus-bus produksi karoseri asal Ungaran, Jawa Tengah juga dikirim ke negara Asia Tenggara yaitu Laos. Laksana mengekspor sebanyak 4 unit bus legasi SR3 ke negara yang tidak memiliki laut itu. Negara Laos adalah negara prospektif country yang merupakan pasar Asia Tenggara yang potensial. Dikarenakan sejalan dengan perkembangan infrastruktur di Laos dan diharapkan bus legasi SR3 ini dapat menjadi moda transportasi yang diandalkan di sana. Begitulah kata Direktur Teknik Laksana Stefan Arman dalam keterangannya. Dari eksterior, bus-bus Laksana yang diekspor ke Laos tersebut memiliki tampilan yang sederhana, hanya menggunakan kombinasi warna cat putih, orange, dan warna gelap, yaitu biru tua. Bus ini juga tidak memiliki pintu belakang dan kaca depannya pakai model panorama, serta menggunakan pelindung teralis seperti bus-bus asal Sumatera. Menariknya, bus ini menggunakan konfigurasi setir kiri. Sebagai informasi, Laos, Kamboja, Myanmar, Vietnam, dan Filipina merupakan negara-negara di Asia Tenggara yang menganut posisi setir kiri. Dikirimnya legasi SR3 ke Laos tentunya telah menambah portofolio Laksana di kancah ekspor. Sebelumnya, Laksana mengklaim telah mengirimkan lebih dari 200 unit bus. Bus-bus itu telah dikirim ke Fiji, Timor Leste, Bangladesh, dan tentunya Laos.
Pada kesempatan kali ini, Laksana akan mengekspor 4 unit bus legasi SR3 ke negara Laos dengan setir kiri. Hal ini menunjukkan respon yang positif dari pasar Laos akan produk Laksana dari Indonesia. Laksana bekerja sama dengan pabrikan pembuat chassis dari Eropa hadir di Laos, berusaha untuk memberikan solusi baru yang lebih premium bagi kebutuhan transportasi darat di Laos. Laksana terus berkomitmen untuk menunjukkan bahwa produk-produk bus Indonesia sudah berkelas dunia dan bisa bersaing di negara-negara lain. Nah, kali ini ada berita yang sangat mantul alias mantap betul. Datang lagi dari industri perkereta apian Indonesia, yaitu PT Inka. Selain menjadi pemasok utama untuk kereta api dalam negeri, bukan sembarangan bos. Ternyata PT Inka pun telah menjadi pemain besar di luar negeri. Salah satu proyek garapan yang sangat mantap-mantap jos terdapat di benua Afrika. Nah, dikutip langsung dari situs PT Inka dan beberapa sumber, berita berikut diketahui bahwa ternyata ada peluang pembangunan lintasan kereta api sepanjang 19.241 km di benua Afrika. PT Industri Kereta Api akan membangun pabrik di benua Afrika untuk mendukung proyek transportasi di benua tersebut yang akan berlangsung selama 30 tahun ke depan. Inka melaporkan saat ini telah masuk ke dalam proyek pembangunan kereta api di 3 negara. Untuk proyek pembangunan kereta api di Afrika, kemungkinan besar kami akan bangun pabrik di sana. Untuk cover, lintasan Afrika cukup besar. Dengan kapasitas produksi nasional 6 kereta per hari untuk Inka tidak akan sanggup. Begitulah ujar Direktur Utama Inka Budi Noviantoro dalam Ngopi BUMN Rabu kemarin. Budi memperkirakan bahwa pihaknya akan membangun 2 fasilitas produksi di Afrika. Dia memaparkan bahwa 3 peluang pembangunan di sana, yakni di lintasan Liberia sampai Libya 7.411 km, lintasan Gabon Eritrea sepanjang 4.564 km, dan lintasan Kongo sampai Tanzania sepanjang 5.797 km. Budi menjelaskan bahwa pembayaran pembangunan lintasan kereta api di negara tersebut akan menggunakan skema pemanfaatan sumber daya alam tiap-tiap negara. Artinya, Inka akan memiliki keleluasaan untuk menyerap sumber daya alam setiap negara dengan masa waktu tertentu sebagai timbal balik pembangunan lintasan tersebut. Budi mencontohkan dengan proyek perlintasan skema api di Zimbabwe yang menggunakan skema leasing tambang batu bara di sana. Dengan pembangunan total perlintasan sepanjang 1.600 km, Inka dapat memanfaatkan hasil batu bara Zimbabwe sekitar 2,3 juta ton per tahun. Barangkali teman-teman BUMN aneka tambang bisa join partner dengan kami di sana dalam waktu ke depan. Begitulah ucapnya. Selain pertambangan, Budi menyatakan bahwa pihaknya juga akan masuk dalam proyek pengembangan infrastruktur lain sebagai skema pembangunan perlintasan di Afrika. Adapun dia mencontohkan beberapa proyek seperti panel surya, pembangunan kota pintar, dan kabel fiber optik. Selain di Afrika, Budi menyatakan bahwa pihaknya juga akan menyasar proyek perlintasan di Amerika Latin. Sejauh ini, dia melihat ada peluang untuk mengisi permintaan sebanyak 322 lokomotif dan 883.460 kereta barang. Wow, mantap betul. Maju terus PT Inka, semoga PT Inka pun terus berjaya dan dapat menguasai sebagian besar pasar global. Halo para bosku yang selalu bangga dengan Indonesia. Ekonomi Indonesia sepertinya akan semakin melonjak. Perkataan ini bukan hanya isapan jempol semata. Bagaimana tidak, dikutip dari beberapa sumber media internasional bahwa pada tahun 2045, Indonesia diperkirakan telah bertransformasi menjadi kekuatan besar ekonomi dunia. Wah, mantul gak tuh bos? Namun siapa sangka tidaklah mudah untuk mewujudkan hal tersebut karena memerlukan kesiapan sejak dini. Dengan menggeber pertumbuhan ekonomi lewat pembangunan infrastruktur dan industri, Indonesia akan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar keempat dunia. Sudah dipastikan Indonesia sekarang bernasib seperti kerbau yang ditusuk hidungnya. Sebut saja salah satunya impor migas. Selama berpuluh-puluh tahun impor migas menjadi salah satu penyebab defisit transaksi berjalan yang cukup parah. Pantas kalau Jokowi marah dan geram sebab Indonesia memiliki bahan baku yang melimpah.
Oke guys, jadilah dia videonya ini. Jadi semakin banyak gitu ya bus-bus buatan Indonesia yang diekspor ke luar negeri. Yang terbaru diekspor 4 unit 4 bus gitu ya, 4 bus yang dihantar dan diekspor ke negara Laos. Jadi selain daripada PT Inka ya, PT Inka juga cukup sukses gitu mengekspor kereta apinya dan bahkan juga gitu ya melebarkan sayapnya sampai ke Afrika dan Amerika Latin juga gitu. Jadi selain daripada bus, kereta api buatan Indonesia juga pun sangat-sangat sukses gitu di luar negeri gitu ya, banyak permintaan gitu kan. Jadi memang sudah boleh bersaing di peringkat luar negeri ya, produk-produk otomotif terutamanya gitu ya. Bus-bus buatan Indonesia, kereta api juga gitu sudah mampu bersaing dengan negara luar gitu, oke? So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.